Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kabar baik, dan selamat melaksanakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Baik anak-anakku sekalian, materi kita masih dalam kompetensi dasar kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang nanti akan kewajiban warga negara, maksud saya yang nanti akan kita kaitkan dalam project based learningnya kita, di mana kalian akan pergi ke lapangan, akan belajar di lapangan untuk menghasilkan produk yang sudah ditentukan oleh sekolah atau oleh prodi masing-masing. Oke. Ini barangkali ya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam pembelajaran project based learning ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, kita awali dari pengertian hak dan pengertian kewajiban, bahwa hak adalah sesuatu yang harus kita miliki atau sesuatu yang kita punyai, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Di mana hak dan kewajiban ini mempunyai hubungan kausalitas, mempunyai hubungan sebab akibat, dan seimbang antara hak dan kewajiban ini. Contoh kemarin saya sudah contohkan, mereka yang bekerja tentunya akan mendapatkan upah. Ya, itu yang dimaksudkan dengan hubungan kausalitas. Oke, baik. Pada pembelajaran project based learning ini atau pembelajaran di lapangan yang akan menghasilkan project untuk kalian, menghasilkan produk untuk kalian, ya, Ibu mencoba untuk mengkolaborasikan atau mencoba untuk mengimplementasikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini di proses pembuatan proposal, kemudian pada proses K3RH keselamatan kerja, dan pada proses untuk jurusan ATP proses pengemasan, nanti pengemasan kopi. Untuk pengemasan kopi mungkin nanti di KD berikutnya. Kemudian di TRRH juga di K3LH, dan di APAT atau di perikanan juga di K3LH. Oke. Untuk proses pembelajaran di hal yang harus kita perhatikan saat pembuatan proposal, ya, ini ada di jurusan ATPH. Apa saja yang harus kita perhatikan terkait dengan KD yang sedang kita pelajari ini? Nah, yang pertama, melaksanakan protokol kesehatan masa pandemi COVID-19. Ini sangat penting sekali untuk kita semua. Pada saat pembuatan proposal pun, pelaksanaan protokol kesehatan harus diperhatikan. Di antaranya, saya ingatkan kembali, sering saya ingatkan menggunakan masker. Maskernya tidak boleh turun, ya. Kemudian kita juga kita juga harus menjaga jarak, menghindari kerumunan, jarak komunikasi kita satu dengan yang lainnya minimal 1 meter atau 1,5 meter, 1,5 meter ya. Maksudnya. Yang kedua, pembuatan proposal dikerjakan sesuai dengan jadwal. Apakah pembuatan proposal itu nanti dikondisikannya kelompok ataupun perorangan? Ya, harus sesuai dengan jadwal. Nanti saya lihat apakah pembuatan proposalnya sesuai dengan jadwal atau tidak. Nah, ini terkait dengan KD yang akan saya sampaikan. Ya, ketika pembuatan proposal itu tidak sesuai dengan jadwal, nah ini juga sudah pengingkaran kewajiban, ya, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berikutnya, aktif dengan guru saat pembuatan proposal. Kenapa harus aktif dengan guru saat pembuatan proposal? Hal-hal yang harus dikomunikasikan terkait dengan ketidakpahaman
dalam hal pembuatan pembuatan proposal ini. Bertanya bagaimana yang seharusnya, tentunya guru yang terkait untuk pembuatan proposal. Yang berikutnya, jika dilaksanakan berkelompok, ya, maka kalian harus bisa berpartisipasi aktif untuk keberlangsungan pembuatan proposal ini. Artinya kalian harus bekerja sama. Nanti saya lihat apakah kalian bisa berkolaborasi dengan teman jika proposal itu harus dikerjakan bersama kelompok atau harus dikerjakan melibatkan orang lain. Nah, kerjasama ini yang mungkin nanti akan saya lihat. Kamu bisa berkomunikasi dengan teman kamu bisa memecahkan masalah dan lain sebagainya. Berikutnya, ya, hal yang harus diperhatikan juga saat pembuatan atau saat pelaksanaan, ya maksud saya ini, saat pelaksanaan K3LH, mohon maaf, pelaksanaan protokol kesehatan masa pandemi juga harus dilaksanakan. Terkait dengan pelaksanaan K3LH, mungkin kita akan awal kita terjun ke lapangan, ya. Ini sangat penting sekali, protokol kesehatannya kalian perhatikan, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan untuk proses pembelajaran di lapangan, alat dan bahan yang sudah kalian siapkan, kalian rencanakan, silahkan diperhatikan apa saja yang akan dibawa ke lahan atau ke lapangan, ya. Kemudian pemakaian kelengkapan pada saat proses pembelajaran di lapangan sesuai dengan standar, ya, seperti apa misalnya, seperti pakaian, sepatu, topi, sarung tangan dan lain-lain. Pakaian yang kita gunakan saat kita pergi ke lapang atau ke lahannya untuk ATPH, ATP, ataupun yang lainnya, tentunya pakaian yang bisa melindungi tubuh kita, ya. Sepatu juga harus bisa melindungi tubuh kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diingat. Topi untuk menghindari dari sengatan matahari, sarung tangan juga itu untuk menghindari supaya tangan kita tidak terluka dan lain sebagainya. Barangkali ini sudah kalian pelajari atau kalian mendapatkan bekal dari guru yang lain atau dari guru-guru produktif yang tentunya lebih paham dalam pemakaian kelengkapan yang sesuai dengan standar atau SOP. Berikutnya, memulai proses pembelajaran dengan membaca doa, itu kan ya, ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya, untuk keselamatan kita semuanya. Kita meyakini doa itu sangat penting sekali untuk menunjang keberlangsungan kegiatan kita. Kemudian keseriusan dan keuletan dalam proses pembelajaran di lapangan itu juga nanti akan Ibu lihat apakah kalian serius, apakah kalian ulet dalam melaksanakan pembelajaran di lapangan, atau bahkan sebaliknya. Itu akan menjadi penilaian untuk kalian terkait dengan KD yang Ibu sampaikan. Melaksanakan kewajiban ibadah pada waktunya. Saat istirahat mungkin itu kan disesuaikan dengan jam istirahat kita yang sudah mulai masuk duhur. Apakah kalian melaksanakan kewajiban kalian sebagai umat Islam melaksanakan sholat, atau waktunya hanya dipergunakan untuk leha-leha saja? Itu nanti akan saya lihat. Oke, menyimpan peralatan. Setelah selesai mungkin menyimpan peralatan sesuai pada tempat di mana peralatan itu berada. Nah, kenapa ini harus dilaksanakan? Ketika hal yang sudah saya sampaikan tidak dilaksanakan, maka akan terjadi pelanggaran atau pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Seperti ini barangkali anak-anakku sekalian. Kelengkapan kerja terhalang dengan layar Ibu, ya. Ini ada sepatu, ada pakaian lapangan, kemudian memakai masker, memakai sarung tangan dan lain sebagainya. Ini contohnya saya. Oke, itu barangkali yang Ibu sampaikan. Selamat bekerja dan semoga sukses. Sampai ketemu di lapangan untuk project based learning ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.